Wah, sepertinya Lin Xiao menggoda Huo benar ya. Ini akan jadi menarik kamu ini. Menggoda suamiku ya? Istri direktur utama kamu ngomong apa? Kapan aku menggoda suamimu? Seluruh perusahaan sudah tahu kamu pikir aku tulia. Istri direktur utama kamu bilang aku menggoda suamimu, kamu punya bukti. Bukti apa lagi wah? Baju ini harganya puluhan ribu ya? Walaupun bukan merek terkenal. Tapi bukan level kamu pekerja rendahan bisa beli. Huo Weidong yang belinya. Apa hubungannya dengan direktur Huo? Ini suamiku yang kasih. Lin Xiao, suamimu itu pengangguran. Masih harus kamu yang nafkahin. Bohong saja gak pakai mikir. Kami tidak akan melindungi karyawan hina seperti kamu. Kalian fitnah pokoknya. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan dengan kalian. Mau pergi tidak semudah itu, lihat aku akan merobekmu. Lepaskan aku. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu berbuat gila di perusahaan? Bagus kamu malah melindungi si rubah jalang ini. Aku kasih tahu ya. Dia bukan orang yang bisa kamu fitnah sembarangan. Dan kamu ngapain di sini kembali kerja? Fitnah? Kamu berani bilang dia bukan pacarmu. Kamu berani bilang kalian berdua tidak ada hubungan gelap. Siapa yang bilang aku punya hubungan gelap dengannya siapa? Seluruh perusahaan sudah tahu. Kamu pikir aku bodoh ya, Direktur Huo? Kurasa kamu memang istimewa padanya. Kayaknya sering belajar diam-diam ya. Muka kecil ini lumayan cantik juga. Gak kelihatan lo suka yang kayak gini. Nona, saya Huo. Gak pernah nyinggung lo, bisa gak jangan sekarang. Nambahin masalah. Gak bisa sahabat saya dihianati. Saya harus dukung dia, lo jelasin dong. Itu semua beneran apa enggak? Saya gak berani komentar soal bos. Apakah dia dan Lin Xiao ada hubungan gelap saya gak tahu, tapi perlakuan Lin Xiao di perusahaan memang beda. Waktu itu bos Huo bahkan ambil uang. Tambahin 20.000 buat Lin Xiao. Bilanya itu tunjangan karyawan baru buat Lin Xiao. Di perusahaan kita gak ada tunjangan karyawan baru. Jelasin. Bos muda bilang jangan kasih tahu. Jelasin apa? Saya gak ada yang perlu dijelasin. Kalau bos Huo gak ada yang perlu dijelasin, lo ada yang perlu dijelasin gak? Saya yang jelasin. Kalau lo gak bisa jelasin, saya akan buktiin kalian berdua ada hubungan gelap. Saya yang jelasin. Xiu Chen. Saya yang atur. Huo Weidong cuma ikut perintah saya. Jadi dia bantu Lin Xiao. Kenapa lo bantu dia? Gak apa-apa kan? Ya, Karena dia istri saya ada masalah. Apa dia istri lo? Gimana mungkin dia istri lo? Ibu selalu menginginkan saya sebagai menantunya. Dengan hak apa lo nikahin dia? Ya Jing, mama suka sama lo tapi saya gak tertarik sama lo. Saya mau nikah sama siapa itu urusan saya. Gak perlu lo yang ngatur. Lolo yang merayu Xiu Chen, kembalikan Xiu Chen ke saya. Ya Jing, lo ngapain? Gak apa-apa kan? gak apa-apa. Xiao-xiao mending lo tunggu di bawah dulu. Saya yang urus. Tapi lo, Tenang aja, saya suami lo. Aku bisa mengatasinya. Sudah berani ya? Berani ganggu wanita aku. Hei, sampaikan ke semua. Segera batalkan semua kontrak dengan Ye Group. Apa Xiu Chen, jangan. Kamu tidak bisa membatalkan kontrak dengan Ye Group. Ketika kamu memukul istriku, kamu seharusnya sudah memikirkan ini. Xiu Chen, aku hanya terlalu mencintaimu. Aku benar-benar tidak tega melihatmu menikahi orang lain. Bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Aku adalah putri dari Ye Group tapi kalah dengan seorang pekerja rendahan. Rendahan. Kalau kamu berani bicara lagi, aku tidak keberatan membuat Ye Group hilang besok. Aku tidak berani lagi. Cepat pergi.
Yang master istriku tidak tahu situasinya. Bukan bermaksud menghina Nyonya Muda. Tolong maafkan dia atas nama aku. Kasih dia kesempatan lagi. Sudahlah, aku percaya Nyonya Huo. Kalau bukan karena hasutan orang lain, dia tidak akan datang membuat keributan. Tapi aku ingin tahu. Siapa yang menggosip di belakang? Dia yang menelepon aku. Aku tidak tahu Lin Xiao adalah Nyonya Muda yang master. Aku salah, tolong maafkan aku. Kasih aku kesempatan lagi. Kasih kesempatan lagi orang seperti kamu. Tinggal di perusahaan hanya akan merusak saja. Cepat keluar dari Tianyi. Yang master, bukan, aku masih harus menghidupi keluarga. Tolong kasih aku kesempatan lagi, aku tidak akan berani lagi. Pergi. Semua karena kamu, mati saja kamu. Ah, kamu bagaimana? Sakit, sakit, sakit. Lin Xiao, kamu baik-baik saja. Seseorang cepat panggil ambulans. Ye Jing. Kamu sudah melukai orang masih mau kabur ya? Untungnya dokter bilang hanya patah ringan. Tidak ada masalah besar. Aku tidak apa-apa asalkan kamu baik-baik saja. Terima kasih untuk hari ini, aku lihat. Lebih baik kamu telepon ibumu biar dia datang merawatmu. Aku duluan pergi ya. Jangan pergi, bisakah kamu tidak meninggalkanku? Hari-hari ini, kamu tidak ada di sampingku. Aku hidup dalam kesedihan setiap hari. Yunfen, aku sudah menikah, jangan seperti ini. Kamu menikah dengannya hanya untuk membalas dendam padaku kan? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku putus denganmu karena pemikiran kita berbeda, hubungan kita sudah berakhir. Aku tidak perlu membalas dendam padamu. Aku tidak percaya. Kita sudah bersama selama 5 tahun. Aku tidak percaya kamu bisa begitu saja melepaskannya, Xiao Xiao. Jangan tinggalkan aku, tolong jangan tinggalkan aku. Xiao Xiao. Tuan Wei. Jangan tinggalkan aku, Xiao Xiao. Tuan Wei begini saja terus mengganggu istriku. Tidak baik kan? Dia memang milikku. Kamu harus ingat yang sekarang menikah dengannya adalah aku. Kamu menyelamatkannya hari ini, aku tidak akan menghitungnya. Xiao Xiao. Aku ingin bicara berdua dengannya, kamu keluar dulu. Kalian jangan sampai berkelahi ya. Tenang, dia menyelamatkanmu hari ini. Aku tidak akan menyusahkannya. Lagi pula dia sedang terluka, aku tidak mungkin bermasalah dengan orang yang terluka. $1 miliar untuk biaya pengobatanmu. Dan terima kasih telah menyelamatkan istriku. Memang tidak salah anak dari grup Dihau. Langsung saja memberi banyak haha. Kamu tahu identitasku. Pria yang berani merebut kekasihku. Aku tidak mungkin tidak tahu latar belakangmu. Asal kamu berjanji tidak akan mengganggu Li Xiao lagi. Aku bisa memulihkan semua kontrak Wei dari 11 ya dengan grup Dihau. Kalau aku tidak setuju, apakah kamu akan terus menargetkan keluarga Wei kami? Orang yang bijak tahu kapan harus mundur. Kamu pikir dengan aku mengalah kalian bisa bersama? Dia bahkan tidak bisa melewati ibu saya. Apalagi Nenek Shen. Dia bahkan tidak bisa melewati ibu saya. Apalagi Nenek Shen. Itu tidak perlu kamu khawatirkan. Aku berbeda denganmu, sudah menikah. Aku harus melindunginya. Aku tidak akan membiarkan ibuku menyakitinya. Dan tidak akan membiarkannya sedikit pun merasa tersakiti. Siapa yang tidak bisa bicara besar? Lin Xiao sekarang. Tahukah dia identitas aslimu? Apakah kamu masih tinggal di apartemen sewaan Lin Xiao? Bagaimana, apakah tidak berani membawanya pulang? Kamu terlalu banyak ikut campur. Perempuan yang aku cintai selama 5 tahun. Kenapa kamu bisa begitu saja merebutnya? Kamu adalah putra dari grup Dihau. Wanita mana yang tidak bisa kamu dapatkan?
Jika kamu benar-benar ingin bertanggung jawab padanya, apakah kamu akan terus-menerus menipunya? Bicara begitu indah, tapi hanya ingin mempermainkannya saja. Wei Yunfen, aku peringatkan kamu jangan bicara sembarangan. Aku tidak pernah menipunya. Dan tidak pernah bermaksud mempermainkannya. Kamu bilang tidak mempermainkannya. Lin Xiao tahu identitas aslimu. Masih bodohnya membiarkanmu tinggal di rumahnya, tahukah kamu? Lin Xiao sangat membenci orang yang menipunya seperti orang bodoh. Kamu bilang, kalau dia tahu kamu menipunya, apa yang akan terjadi? Shen Xiuchen, aku tidak peduli apa identitasmu. Aku pasti akan merebut Lin Xiao kembali. Apa yang kamu bicarakan dengan Wei Yunfen tadi? Pembicaraan antar pria kenapa? Kamu khawatir padanya. Dia terluka karena aku. Bagaimana bisa tidak khawatir? Kamu sekarang adalah istriku. Bagaimana bisa kamu memikirkan pria lain? Siapa yang memikirkan orang lain? Aku hanya melihat dia terluka. Kamu tenang saja. Dia menyelamatkanmu, aku akan membalasnya. Kamu miskin, bagaimana bisa membalas? Lepaskan. Banyak orang melihat. Kamu hari ini di kantor sepertinya sangat berwibawa. Semua orang sepertinya takut padamu. Siapa sih wanita gila yang narik rambutku itu? Kayaknya dia kenal sama kamu. Kamunya tahu nggak? Lin Xiao paling benci kalau ada yang ngejebak dia kayak orang bodoh. Kamu bilang, Gimana kalau dia tahu kamu ngejebak dia? Lin Xiao oke. Aku ngaku sebenarnya aku. Hei mama. Oke, aku langsung pulang. Aku ada urusan mendesak, aku duluan ya. Kok kamu pergi? Aku pulang dulu, nanti aku ketemu kamu. Mama, aku udah pulang. Kamu anak brengsek, denger-denger kamu dapet cewek dari panti asuhan yang suka selingkuh. Selingkuh. Oh, ternyata kamu yang ngomongin aku. Kamu kok di sini, aku kan nggak. Udah aku bawa ke kantor polisi. Kamu masih berani ngomong kalau bukan aku yang jeminin dia keluar. Dia masih di kantor polisi. Putri Ye yang terhormat. Malah kamu perlakukan kayak gini. Mama, kamu nggak tahu. Dia ngapain aja hari ini dia? Tante, aku cuma kesel aja. Jadi nggak sengaja dorong dia. Tahu-tahu ada mobil lewat. Nggak apa-apa, ini juga nggak kenapa-kenapa kan. Nggak kenapa-kenapa. Kalau bukan si Wei itu, Lin Xiao udah nggak ada hari ini. Kalau dia mau ngajuin tuntutan, kamu pikir dia bisa lolos? Orang Wei dari Asia Barat gampang diatasi, tapi kamu ngelakuin halu-haluan, lihat Jing kita jadi kayak gini. Aku ngapain halu-haluan? Mama, aku nggak ngerti. Kenapa kamu suka banget sama dia sampai maksa aku nikahin dia? Keluarga Yeshen kita sepadan. Mamanya dari kecil teman dekat aku. Lagian Jing itu aku lihat. Dari kecil dia ada apa sih? Kamu malah maksa nikahin cewek itu. Sampai batalkan kontrak Yeshen buat cewek itu. Kamu mau bikin aku mati ya? Lin Xiao itu cewek terbaik yang pernah aku temuin. Dia sekarang istriku, menantumu. Bisa nggak kamu berhenti manggil aku cewek mulu? Maksudmu menantu? Aku nggak pernah setuju sama pernikahan ini. Cepetan cerai sama cewek ini. Emma, ini bukan urusan kamu. Aku udah gede sekarang. Kamu gak berhak ikut campur urusan pernikahan aku. Kamu bikin aku kesel, kamu benar-benar memberontak. Tahan tuan muda ini sampai dia sadar. Baru dia bisa keluar. Bawa pergi. Emma, kamu gak bisa nahan aku. Pelan-pelan, sakit-sakit. Gimana kabar lu kamu? Kamu kenapa kamu di sini? Tentu aja mau jenguk kamu. Lagian luka-luka kamu ini ada hubungannya sama aku. Nak, cewek inilah yang bikin kamu kecelakaan masuk rumah sakit kan? Kamu nggak diterima di sini, cepetan pergi.
Baru ketemu langsung suruh pergi, nggak seharusnya kamu bersikap baik sama aku. Kamu mau nelakain Lin Xiao. Masa aku harus bersikap baik sama kamu? Saran aku kalau tahu diri pergi aja. Jangan bikin aku telepon polisi. Kamu nggak dengar apa kata anak aku. Cepetan pergi, kata anak aku. Kamu nggak dengar, cepetan pergi. Jangan sok enak, Wei Yunfen. Jangan kira aku nggak tahu. Apakah kecelakaan ini benar-benar ulah aku? Maksud kamu apa? Sampai istri aja nggak bisa jaga. Keluarga Wei memang lemah. Aku takut keluarga Wei nggak mau lepas. Jadi aku suruh orang buat selidiki. Supir yang nabrak itu kenalan lama kamu. Mobilnya aja kamu yang beli. Nggak mungkin ada kebetulan kayak gitu. Aku tebak kamu udah nguntit Lin Xiao lama. Dia dulu tunangan kamu. Tapi direbut sama Shen Xiuchen. Kamu nggak terima. Jadi kamu rencanain skenario pura-pura terluka ini. Biarpun Lin Xiao kasihankan. Ngomong-ngomong, aku malah bantu kamu besar. Kamu mau ngapain sih? Aku nggak mau ngapain. Cuma mau ngasih tahu aja. Jaga baik-baik orang kamu, jangan biarin dia godain cowok orang. Kamu anak cewek gila ini, apa dia ngomong bener? Gimana bisa kamu buat cewek hina kayak gitu? Terus inget-inget sampai masuk rumah sakit lagi. Aku. Sekarang dia lagi nggak fokus, pasti nggak bakal perhatiin sekitar. Nanti pas dia nggak sadar nyetir aja tabrak dia. Jangan-jangan ada masalah kalau dia lapor polisi. Tenang aja. Pas saat-saat genting aku bakal muncul ngejagain. Kamu rem dikit, jangan nabraknya keras-keras. Nanti yang cedera aku selama aku nggak lapor polisi. Kamu nggak bakal kenapa-kenapa harus kayak gini. Iya, karena cuma gini dia baru bakal merasa berutang sama aku. Aku mau bikin dia balik lagi ke aku. Serahin ke kamu. Anak, emang kamu gila? Gimana bisa kamu sebego ini? Nyawa aja nggak peduli. Mama. Aku udah bilang sama kamu sebelumnya. Kalau bukan karena kamu, urusannya nggak bakal jadi kayak gini. Jadi maksud kamu mama salah ya? Dia tuh orangnya anak yatim. Emang nggak cocok sama keluarga Wei kita. Kamu nggak suka dia. Tapi anak keluarga Shen di ibu kota bisa suka sama dia kalau sampai nyinggung Lin Xiao. Keluarga Wei kita bakal nggak ada masa depan. Cewek itu ngomong bener, keluarga Wei kita emang nggak ada apa-apanya. Sampai istri aja bisa diambil orang. Terus dipukuli sampai jatuh ke tanah. Terus ngomongin itu semua masih ada gunanya. Mama duduk dulu. Aku mau merebut Lin Xiao kembali. Kecuali Lin Xiao, aku nggak bakal nikah sama orang lain. Mama, kalau kamu masih mau punya menantu kayak dia, tolong aku dong. Buka pintu, buka pintu. Bagaimana sudah larut malam begini? Xiao Xiao pasti sudah sangat khawatir. Sudah larut malam begini, kenapa belum pulang juga? Nomor yang Anda hubungi sementara ini tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Halo. Saya Ibu Yunfen. Oh, tante ya. Ada yang bisa saya bantu? Anak saya terluka karena kamu tidak seharusnya
Kamu datang ke rumah sakit untuk merawatnya. Maaf ya Tante. Yunfen memang terluka karena saya. Tapi sekarang sudah larut malam begini. Laki-laki dan perempuan sendirian tidak nyaman. Keluarga Wei pasti ada yang lain kan? Keluarga Wei kan besar bisnisnya. Ada banyak urusan yang harus diurus, mana ada waktu setiap hari ke rumah sakit untuk merawatnya. Kalau begitu minta perawat saja. Tidak boleh harus kamu yang merawat. Saya. Lin Xiao, kalau kamu masih punya hati nurani, kamu harus datang ke rumah sakit untuk merawatnya. Sampai Yunfen sembuh. Tolong kamu rawat dia dengan baik. Dia sekarang tidak bisa bergerak jadi. Makan 3 kali sehari termasuk mandi. Harus kamu rawat dengan baik. Kalau tidak, Saya mengerti. Xiao-xiao, kamu sudah bekerja keras. Tidak apa-apa kamu terluka karena saya. Saya melakukan ini juga seharusnya. Sungguh merindukan kehidupan kita dulu. Setiap kali saya sakit, kamu selalu merawat saya seperti ini. Yunfen, kita sudah selesai. Saya sudah menikah, hal-hal kita dulu. Jangan dibahas lagi. Saya merawat kamu seperti ini untuk membalas budimu menyelamatkan nyawa saya setelah kamu sembuh. Jangan berhubungan lagi. Baiklah. Tidur cepat ya. Kamu juga istirahat cepat. sungguh keterlaluan pagi ini. Foto-foto ini dipublikasikan di situs resmi keluarga Wei. Nyonya Wei bilang, anaknya akan segera menikah. Saya bilangkan Lin Xiao ini seperti rubah. Sambil menggoda Xiu Chen, dia juga menggantungkan hati pada pewaris keluarga Wei. Benar-benar serakah, tidak takut kekenyangan seumur hidupku. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Ini istri baik yang kamu pilih? Dengan kekuatan keluarga Shen kami, di Yunhai wanita seperti apa yang tidak bisa kamu temukan? Kenapa kamu malah memilih wanita ini? Membuat muka keluarga Shen kami diinjak-injak orang lain. Kalau hal ini sampai tersebar, reputasi keluarga Shen kami, apakah masih dipertahankan? Bibi, jangan sampai sakit karena marah. Untuk wanita seperti ini tidak layak. Xiu Chen mungkin hanya tertipu sementara olehnya sudah dikhianati seperti ini. Dia seharusnya sudah sadar. Ibu. Foto-foto ini sebenarnya dari mana? Pastinya ada kesalahpahaman di sini. Aku akan pergi menemui Lin Xiao sendiri untuk menanyakan langsung padanya. Berhenti. Seumur hidupmu kamu jangan berharap bisa bertemu wanita itu lagi kecuali kamu setuju untuk menikah dengan keluarga Ye. Kalau tidak, kamu jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Jaga baik-baik tuan muda ini. Ibu. Sudah 1 hari lagi, masih tidak bisa menghubungi Xiu Chen. Sebenarnya ada apa? Masih menunggu kekasihmu ya? Dia mungkin tidak akan kembali lagi. Bagaimana kamu tahu dia tidak akan kembali? Dia adalah anak orang terkaya di Yunhai. Anak keluarga kaya. Benar-benar mengira dia bisa tertarik padamu. Apa anak terkaya? Anak keluarga kaya. Masih dibodohi saja. Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah pewaris grup Di Hao. Calon pemimpin masa depan grup Di Hao. Dengan keadaanmu, masuk keluarga Wei saja tidak bisa. Apalagi keluarga Shen Di Hao. Kamu bohong, bagaimana mungkin dia pewaris Di Hao? Selain pewaris Di Hao, siapa lagi yang berani mengeluarkan cek seperti ini? Wah, sudah lama dengar kalau pewaris Di Hao. Mainnya cukup liar dan pemberiannya bukan main royalnya. Kamu pikir dia belum pernah main dengan selebriti, influencer, atau sosialita? Kalau sampai menggoda kamu, mungkin karena sudah bosan dengan makanan mewah. Pengen ganti sayuran liar, coba rasa yang beda. Tapi ya,
Sayuran liar itu. Makan 1-2 suap aja cukup. Kalau kebanyakan nggak asik lagi. Aku nggak percaya Wei Yunfen. Kamu jangan cari gara-gara di sini. Kecuali dia yang bilang sendiri kalau orang lain yang ngomong. Aku nggak percaya satu kata pun. Aku langsung cari dia sekarang. Xiu Chen. Masih belum pulang. Sudah berapa hari ini dia pergi kemana ya? Dia kan anak orang kaya nomor 1 di Yunhai. Beneran pikir dia bakal tertarik sama kamu? Tadi itu anaknya pemilik di Hao ya ampun dia ganteng banget. Bayangin kalau bisa nikah sama dia hidup pasti langsung sukses. Huo Weidong cuma bantu Lingxia karena dengar perintahku. Dia nggak mungkin beneran. Anak pemilik grup di Hao. Oke, aku langsung balik. Aku pulang dulu, nanti ketemu lagi. Jangan mikir yang nggak aku percaya sama dia. Tunggu dia datang dulu. Kamu udah balik. Anda siapa? Saya ini ibu dari Shen Xiu Chen. Tante silakan minum teh. Tehnya nggak usah deh, di luar aku nggak sembarangan minum. Tante teh yang biasa Anda minum. Itu teh Longjing Premium yang harganya puluhan juta per ons. Nggak semua teh bisa cocok di tenggorokan Anda. Di dalam rumah ini, kok bau miskin ya? Tante, ada keperluan apa Anda mencari saya? Pernikahan kamu sama anak saya Xiu Chen. Nggak ada persetujuan keluarga jadi nggak sah. Bawa buku nikah dan KTP keluarin sekarang. Langsung ke kantor catatan sipil. Urus perceraian. Ini keinginan Xiu Chen. Ada bedanya. Kalau ini keinginan Xiu Chen, aku langsung ikut Anda ke kantor catatan sipil. Tapi kalau bukan keinginannya saya rasa Anda nggak punya hak ikut campur urusan kami. Berani sekali kamu bicara seperti itu sama saya. Kamu ini perempuan licik cuma mau uang kan? Di kartu ini ada 50 juta. Ambil 50 juta ini dan tinggalkan anak saya. Keluar dari Yunhai. Saya beritahu kamu orang seperti kamu, yang mencari perlindungan dari orang kaya. Saya sudah banyak melihatnya. Saya akan memberimu 5 juta lagi sebagai mas kawin. Dan 10 juta sebagai hadiah pernikahan kamu hanya seorang wanita. Yang sudah dimainkan oleh anak saya kamu tidak akan menemukan pasangan yang baik. Bibi, Anda juga berpikir saya bersama anak Anda karena uang. Bukankah begitu? Dengan status keluarga Shen kami di Diha wanita mana yang tidak berusaha keras untuk masuk tapi cara sehina kamu. Anda adalah yang pertama. Bibi saya tidak tahu mengapa. Anda memiliki prasangka yang begitu besar terhadap saya, tapi saya Lin Xiao memiliki hati nurani yang bersih. Saya tidak akan mengambil uang ini sedikit pun. Jika perceraian adalah keinginan Xiu Chen, saya bisa langsung pergi ke kantor catatan sipil dengan Anda dan bercerai dengannya. Keluar dari Yunhai, tapi jika saya tidak mendengar, dia mengatakannya sendiri. Saya tidak akan setuju. Karena kamu begitu tidak tahu terima kasih. Saya punya cara untuk menghadapimu. Oh ya ini Yejing. Adalah satu-satunya menantu keluarga Shen kami kamu. Lupakan saja pergi. Sungguh membuat saya marah. Gadis ini ternyata sangat sulit dihadapi. Rubah mana yang tidak suka uang bibi. Dia tidak menerima kartu Anda mungkin nafsunya terlalu besar. Sama sekali tidak bisa memuaskannya 50 juta. Gadis yatim piatu dari panti asuhan. 50 juta masih tidak bisa memuaskannya. Jika dia membuat saya marah dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Bibi marah sekarang tidak ada gunanya. Harus diketahui seorang wanita begitu dia memegang hati seorang pria. Apa yang tidak bisa dia dapatkan dia hanya mengandalkan kasih sayang Xiu Chen. Baru bisa begitu sombong menurut saya yang paling penting. Kita harus membuat Xiu Chen meninggalkannya. Anak itu keras kepala seperti sapi. Jika ingin membuatnya melepaskan mungkin tidak mudah. Bibi bagaimana kalau begini? Kamu punya cara ini lakukan saja.
Istri baikmu itu setelah kamu pergi setiap hari pergi ke rumah sakit, merawat mantan pacarnya mereka berdua. Sudah kembali berkasih dan akan menikah bulan depan. Tidak, ini tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Undangan sudah sampai di tangan. Mereka akan menikah tanggal 7 bulan depan. Tidak mungkin. Saya dan dia belum bercerai. Bagaimana dia bisa menikah? Siapa bilang kamu belum bercerai? Saya sudah lama mengambil buku kakak kamu. Dan menyelesaikan semuanya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Dia setuju. Saya selalu tidak setuju dengan pernikahan kalian. Bagaimana dengan keluarga Wei? Mereka pasti menjanjikan banyak keuntungan. Apa yang tidak disetujuinya dia memang orang yang suka main-main. Tidak, saya tidak percaya. Ibu, lepaskan saya. Saya ingin menanyainya langsung. Ibu. Kamu tidak bisa keluar sekarang sebelum pernikahan mereka. Selesai kamu jangan harap bisa keluar. Agar kamu tidak mengacaukan pernikahan mereka. Keluarga Shen tidak bisa menanggung malu. Tunggu sampai mereka benar-benar menikah. Baru saya akan melepaskanmu. Ibu, lepaskan saya. Ibu. Lepaskan saya, Ibu. Tuan muda. Apakah kamu di dalam? Kamu datang cepat. Cepat lepaskan saya. Saya tidak punya kunci, tidak bisa melepaskanmu. Susah payah menemukan kesempatan menyelinap masuk. Hanya ingin menanyakan bagaimana keadaannya. Saya baik-baik saja. Lin Xiao dan Wei Yunfen. Benarkah mereka akan menikah? Saya juga tidak tahu. Tapi ibu keluarga Wei sekarang di situs resmi. Memasang foto Nyonya Muda dan Wei Yunfen. Mengatakan bahwa mereka akan segera menikah sekarang di luar. Beredar kabar bahwa mereka berdua akan segera menikah. Ibu saya sudah menerima undangan. Tanggal 7 bulan depan. Mereka akan menikah. Aduh, bagaimana ini? Cepat pikirkan cara untuk mengeluarkan aku. Aku benar-benar tidak bisa menunggu sampai tanggal 7. Aku harus menemui dia dan bertanya langsung. Aku juga tidak punya cara. Oh iya, minggu depan. Bukankah itu pesta ulang tahun Nyonya Tua? Kalau kamu bisa ikut pesta ulang tahunnya, kamu punya kesempatan untuk kabur. Tapi ibuku sekarang sama sekali tidak percaya padaku. Dia mungkin sama sekali tidak akan mengizinkan aku ke pestanya. Kalau begitu kamu coba merendahkan diri dulu di depan Nyonya Tua. Dia pasti berharap kamu bisa datang ke pestanya kalau dia mengajukan syarat apapun. Kamu setujui dulu semuanya, tunggu sampai di pesta. Baru kita bicarakan. Hanya bisa begitu. Katakan ada apa cari aku. Ibu, aku sudah berpikir semalaman. Akhirnya aku mengerti, karena aku dan Lin Xiao sudah bercerai. Aku tidak akan mengganggunya lagi. Ibu, biarkan aku keluar. Jadi kamu sudah mengerti. Aku tidak percaya. Ibu, kamu tidak mungkin mengurungku sampai bulan depan. Lagi pula aku anakmu bulan depan ulang tahunmu. Aku tidak mungkin tidak datang. Anak tidak berbakti seperti kamu tidak usah datang juga. Ibu. Kalau mau keluar, bisa saja. Tapi kamu harus setujui syaratku. Aku akan membiarkanmu keluar di hari ulang tahunku. Ini. Nyonya Shen ulang tahun ke-60 minggu ini. Berencana mengadakan pesta di Hotel Imperial, ini undangannya. Tian Yi adalah anak perusahaan Imperial. Aku kan juga General Manager Tian Yi. Dengan kartu kerja saja, bisa masuk, tidak perlu undangan. Siapa bilang undangan ini untukmu? Aku suruh kamu berikan ke Lin Xiao. Lin Xiao adalah menantu perempuan Imperial. Ikut pesta ulang tahun mertuanya sendiri, masih perlu undangan. Menantu apa? Bibi tidak pernah mengakuinya. Lin Xiao jangan harap bisa masuk ke keluarga Shen. Lalu kenapa masih harus memberikan undangan padanya? Kamu jangan tanya, ini keinginan Nyonya Shen.
Sepertinya ini pesta jebakan. Panggil Lin Xiao masuk. Pak Huo, Anda mencari saya. Nyonya muda jangan terlalu sopan. Saya bukan nyonya muda di perusahaan. Anda adalah atasan, saya adalah bawahan. Mari kita urus urusan dengan profesional. Baiklah kalau begitu. Ada apa yang Anda butuhkan dari saya? Minggu depan adalah ulang tahun Ibu Shen, pemimpin grup Dihao. Perayaan ulang tahun akan diadakan di restoran Dihao ini. Undangannya. Untuk saya. Saya hanya menyampaikan pesan. Bagus juga ulang tahun Ibu Shen. Xiu Chen pasti akan datang jika saya pergi. Mungkin bisa bertemu dengannya. Tidak berani melawan keinginan Ibu Shen. Maaf. Di mana sebenarnya Jin Yu Mentang? Wah, ini Lin Xiao. Datang untuk menghadiri perayaan ulang tahun Ibu Shen. Bagaimana setelah dipermainkan oleh Xiu Chen? Dia bahkan tidak membelikanmu baju yang layak. Kalau bukan karena pengakuan langsung dari putra mahkota, tidak akan terlihat nyonya muda Dihao memakai pakaian yang begitu sederhana. Saya bukan nyonya muda Dihao, saya datang ke sini hanya untuk mencari Xiu Chen, bertanya beberapa hal. Tentu saja kamu bukan nyonya muda Dihao. Keluarga Shen tidak pernah mengakui kamu. Jika tidak, kamu tidak akan datang sendirian dengan malu ke perayaan ulang tahun. Ternyata dia dengan putra mahkota hanya pasangan sementara. Jangan bicara begitu terus terang. Beri dia sedikit muka karena setelah ditinggalkan oleh Xiu Chen dia hanya bisa datang ke sini sendirian untuk mencarinya. Dia juga cukup kasihan. Terlalu memaksa apa yang bisa dikasihani. Kamu terlalu baik hati. Kamu tidak perlu memprovokasi di sini. Sebelum bertemu Xiu Chen, apa yang kamu katakan? Saya tidak akan percaya. Jika setelah bertemu dia seperti yang kamu katakan, maka meskipun dia mengangkat saya dengan 8 tandu, saya tidak akan masuk ke keluarga Shen. Jangan sok suci di sini. Ingin jadi tapi juga ingin menjaga reputasi Lin Xiao. Saya beritahu kamu malam ini. Saya akan membuat kamu kalah dengan telak tidak percaya. Tunggu saja dan lihat. Menjadi nyonya muda Dihao tidak semudah itu. Jangan bicara soal istri keluarga Shen. Bahkan putri keluarga Ye pun, dia tidak akan bisa melewatinya. Biarkan dia terhantam sampai berdarah-darah dulu. Hanya dengan begitu dia bisa kembali. Hari ini terima kasih kepada semua yang telah menyampaikan diri. Untuk menghadiri ulang tahun saya sebenarnya bagi kami, keluarga Shen ada 2 kebahagiaan sekaligus. Tidak hanya ulang tahun saya tapi ada satu hal lagi yang ingin saya bagikan dengan kalian. Hari ini terima kasih kepada semua yang telah menyampaikan diri. Untuk menghadiri ulang tahun saya sebenarnya bagi keluarga Shen kami ada 2 kebahagiaan sekaligus. Tidak hanya ulang tahun saya tapi ada satu hal lagi yang ingin saya bagikan dengan kalian. Hari ini grup Dihao kami akan menjalin hubungan dengan keluarga Ye ke depannya. Ye Jing akan menjadi menantu keluarga Shen. Xiu Chen. Ayo mari kita angkat gelas bersama untuk mendoakan mereka bersatu dalam pernikahan. Selamat Pak Shen, selamat. Terima kasih. Shen Xiu Chen. Lin Xiao. Shen Xiu Chen, kamu brengsek. Lin Xiao, dengarkan penjelasanku. Xiu Chen. Lin Xiao. Tidak menyangka drama ini berjalan lebih baik dari yang diperkirakan. Lin Xiao, jangan pergi. Shen Xiu Chen, apakah kamu senang mempermainkanku? Aku tidak pernah mempermainkanmu. Kamu jelas-jelas adalah putra mahkota grup Dihao. Mengapa kamu berpura-pura miskin dan memintaku menampumu? Bukankah itu mempermainkan? Kalian baru saja mengumumkan akan menikahi putri keluarga Ye. Lalu aku ini apa mainanmu? Tidak seperti itu. Ngapain kamu menjelaskan banyak-banyak padanya? Perkawinan kalian dari awal sudah terburu-buru. Tidak sah iya. Nona Lin, aku dengar dari keluarga Wei. Kamulah yang nempel ke Xiu Chen, tidak minta mahar, tidak minta mas kawin. Memaksa dia menikahimu bagaimana? Masih mau balik tuduhan menyalahkan Xiu Chen mempermainkanmu. Ya kamu jangan lupa.
Awalnya kamulah yang tidak tahu malu menempel, tapi keluarga Shen kami tidak pernah merugikanmu, sudah memberimu 50 juta. Kamu sendiri yang tidak mau. Ya, aku sendiri yang tidak mau. Keluarga Shen terlalu tinggi untukku, aku pergi saja. Lin Xiao, kamu tidak boleh pergi. Kita perlu berbicara baik-baik. Lepaskan. Tidak, Lepaskan. tidak. Kamu, Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Ini salahku sendiri, aku yang bersalah. Bukan salahmu, bukan salah keluarga Shen. Mulai sekarang kita selesai. Jangan ganggu aku lagi. Lin Xiao, kenapa kamu masih mengejarnya? Ibu, bisakah kamu berhenti membuat keributan? Dia sudah memukulmu, kenapa kamu masih mengejarnya? Aku ingatkan lagi, dia sekarang adalah calon menantu keluarga Wei. Kenapa kamu masih mengejar menantu orang? Kamu tidak malu, aku yang malu. Itu kalian. Ini adalah villa di tepi pantai dan buku tabungan 1 miliar. Oh ya. Dan juga sebuah Bentley. Tante, apa maksudnya ini? Ini adalah sedikit keikhlasan dari keluarga Wei. Jika kamu bisa menerima dan hidup baik-baik dengan anakku, semua hadiah pernikahan ini adalah milikmu. Xiao-xiao, ibuku bahkan tidak membuatmu menandatangani perjanjian pranikah itu, cepat terima. Apakah ada kesalahpahaman? Bukankah kita sebelumnya sudah menjelaskan dengan jelas? Aku tahu diri tidak ingin memanjat ke keluarga kalian yang berkuasa. Jangan terlalu sombong. Aku sudah memberikanmu cukup muka. Jika bukan karena anakku yang tidak mau menikah dengan siapapun selain kamu, kamu pikir aku akan menerimamu? Kalau tante begitu meremehkanku, maka tidak perlu dipaksakan. Aku juga tidak ingin masuk ke keluarga Wei. Ibu pulang dulu saja. Biarkan aku berbicara dengan Xiao-xiao berdua. Kamu pergi dulu. Xiao-xiao, ibuku yang begitu sombong. Sudah merendahkan diri, kenapa kamu masih tidak memberikan sedikit pun muka? Masih marah sama aku atau main-main sama aku kayak drama cinta gitu? Emang aku orang yang gak ada kerjaan gitu? Itu karena Shen Xiuchen ya. Kita udah bersama 5 tahun. Lu sama dia baru berapa bulan? 5 bulan gak? Udah ganti hati? Gak ada hubungannya sama dia. Lu masih belum ngerti ya, sebelum sama dia. Kita udah putus. Itu karena apa? Karena mama lu maksa lu buat tanda tangan perjanjian pranikah ya? Betul. Tapi gak ada hubungannya sama mama lu juga. Yang penting itu sikap lu. Aku setia sama lu, tapi lu. Waktu mama lu nyusahin aku, menghina aku, lu ada bela aku gak? Ada ngomong satu kata pun buat aku gak? Lu gak cuma gak bela aku, lu malah maksa aku nerima syarat mama lu. Xiao-xiao, itu cuma sementara. Lu gak bisa ngerti aku ya. Aku baru balik ke keluarga Wei, aku gak mungkin ribut sama keluarga kan. Tunggu, aku pegang kendali. Lu sabar bentar lagi, semuanya pasti aku yang ngatur. Apa yang lu mau pasti aku kasih. Tapi aku gak mau hidup tertekan. Wei Yunfen, nilai kita beda. Kalau kita terusin gak bakal ada hasilnya. Lu ngomong apa? Aku cuma pengen hidup sederhana, hidup jujur dan terbuka. Aturan keluarga kaya dan intrik-intriknya gak cocok buat aku. Tapi lu cuma pengen balik ke keluarga kaya. Jadi kita emang orang dari dua dunia yang berbeda. Gak cocok buat bersama. Kalau lu sama dia gimana? Baik keluarga Wei atau Shen. Aku gak sanggup, aku cuma pengen jadi burung yang bebas. Gak mau jadi burung kenari dalam sangkar. Xiao-xiao, kita gak bisa kembali ke masa lalu ya. Pengen balik ke masa lalu. Kecuali lu ninggalin keluarga Wei. Kita jalan-jalan kemana aja bareng. Nyonya Shen, maaf ya. Udah lama nunggu, gak tahu Nyonya cari aku buat apa. Ada apa sih? Enggak mau banyak bicara. Ini kontrak di Hao. Kalau keluarga Wei bisa segera menikahi Lin Xiao, maka kontrak ini jadi milik kalian.
Nyonya Shen, Anda takut Lin Xiao bakal ngejar anakmu Fan kan, makanya Anda cariin dia pasangan lain. Si licik takut anakmu dijebak. Malah dorong anakku keluar, tapi gak apa-apa juga. Yun Fan emang gak mau nikah sama siapa-siapa kecuali si cewek itu. Kalau aku setuju, bisa dapat kontrak gratis pula. Gimana, setuju atau enggak? Nyonya Shen, dengan syarat semewah ini, gak ada alasan buat nolak deh. Yuk kita sepakat aja. Semoga kamu gak bernasib sama kayak aku. Sekarang gak suka sama si cewek itu, nanti malah malu-maluin minta balik. Halo Lin Xiao ya? Anak kami sudah nikah sama putri keluarga Ye kamu. Lebih baik tahu diri aja. Bawa fotomu langsung ke kantor catatan sipil. Urus perceraian kita. Aku yang salah, aku yang... Nggak bisa nyalahin kamu, nggak bisa nyalahin keluarga Shen. Mulai sekarang kita udah selesai. Jangan ganggu aku lagi. Tuan, ada masalah. Apa katamu Lin Xiao sama Wei Yunfen? Nikahannya palsu. Betul, Nyonya bohong ke kamu soal perceraian. Juga palsu cuma biar kamu setuju nikah sama keluarga Ye. Nyonya muda sakit hati udah setuju. Pergi urus perceraian sama Nyonya. Kendaraan Lin Xiao ini unik juga ya. Kalau anakku naik kendaraan kayak gini, malu banget deh. Ada apanya sih yang malu? Orang kaya hidup mewah. Orang miskin hidup sederhana. Masing-masing punya kehidupan sendiri. Nanti urus perceraian mulai sekarang. Kita jalan masing-masing. Nggak perlu saling sindir. Kenapa Shen Xiuchen nggak datang sendiri ya urus perceraian? Harus diwakilin sama ibunya dan tunangannya. Ya karena dia nggak mau ketemu kamu. Takut kamu ngejar dia. Jangan-jangan kamu masih ingin bertemu dengannya. Kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya takut dia tidak datang sendiri. Prosedurnya tidak akan selesai. Tenang saja. Dengan koneksi keluarga Shen kita tidak mungkin. Hal kecil seperti ini tidak bisa diselesaikan. Baik, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Xiuchen, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang aku akan mati karena kalian berdua. Ibu aku tidak akan bercerai dengan Lin Xiao. Lupakan saja kenapa kamu menipuku. Xiuchen, ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Kamu adalah anak emas calon penguasa Yunhai. Istrimu meski bukan dari keluarga kaya, paling tidak harus berasal dari keluarga baik dan berperilaku sopan. Tapi lihatlah dia. Gadis brengsek itu. Apa yang membuatnya pantas untukmu? Ibu aku tidak merasa Lin Xiao tidak pantas untukku. Aku juga tidak merasa dia seburuk yang ibu katakan. Orang yang akan menikahinya adalah aku, orang yang akan menghabiskan hidup bersamanya. Juga aku sejak kecil. Apapun yang ibu katakan aku selalu mendengarkan. Tapi untuk hal ini, aku tidak akan mendengarkan lagi. Lin Xiao, ayo kita pergi. Lepaskan urusan keluarga Shen kalian. Aku tidak ingin ikut campur lagi, kamu sudah datang. Mari kita masuk dan selesaikan prosedur perceraian. Meski kita akan bercerai, apa kamu tidak mau mendengarkan penjelasanku? Apa kamu tidak ingin tahu apa yang terjadi selama ini? Baiklah, katakanlah. Kita kembali dan bicara, oke? Xiuchen, kamu berhenti kalau kamu berani meninggalkan sini. Jangan anggap aku sebagai ibumu lagi. Ibu, jika ibu masih menghalangi, mulai sekarang, ibu tidak akan punya anak lagi. Lin Xiao, ayo kita pergi. Xiuchen, anak durhaka. Sampai di rumah katakanlah. Lihat ini dulu. Ini. Beginilah keadaannya, kamu tahu betapa sedihnya aku setelah melihat foto kamu dengan Wei Yunfen. Aku pikir kamu benar-benar akan bercerai denganku dan bersamanya. Kamu ngomong apa? Kamu juga tahu. Wei Yunfen terluka karena menyelamatkanku. Tante memaksaku untuk menemani di rumah sakit. Bagaimana mungkin aku menolak?
Aku tidak akan menikah dengannya. Kamu bilang begitu aku jadi lega, kamu tahu nggak? Selama ini aku dikurung di rumah sama ibuku, rasanya sangat menyiksa. Aku cuma pengen keluar buat ketemu kamu, makanya aku pura-pura setuju sama syarat ibuku di pesta pernikahan. Ngumumin pernikahan sama keluarga Ye Xiao Xiao. Sebelumnya aku salah paham sama kamu. Tapi kamu adalah putra keluarga Shen. Itu nggak bakal berubah, kita nggak cocok. Awalnya aku nggak berniat bohong, cuma aku pikir kita berdua nggak kenal jadi nggak perlu ngomong, tapi kemudian aku sadar. Kamu benar-benar nggak suka sama anak orang kaya, makanya aku nggak marah sama kamu. Tapi kita dari dua dunia yang berbeda. Bukan aku benci orang kaya. Aku nggak punya ayah ibu. Cuma diri sendiri yang perlu dipikirin. Buat aku nggak ada artinya. Yang lebih aku pedulin adalah bisa hidup bebas. Tapi aturan rumit di keluarga kaya, aku nggak bisa ngadepin. Aku nggak mau jadi burung emas dalam sangkar. Apalagi ibumu sangat benci sama aku. Untuk memisahkan kita, sudah sampai segitunya. Jadi kita nggak perlu lanjutin lagi. Kita cerai aja. Aku cuma pengen jadi burung yang bebas. Nggak mau jadi burung emas dalam sangkar. Xiao-Xiao, kita nggak bisa kembali ke masa lalu lagi. Pengen balik ke masa lalu. Kecuali kamu tinggalkan keluarga Wei. Kita jalan-jalan kemana aja. Kenapa kamu harus tinggalkan keluarga Wei? Xiao-Xiao, kalau tinggalkan keluarga Wei, aku nggak punya apa-apa. Aku nggak bisa. Nyonya Lin Xiao mau pergi dari Beihai. Nggak boleh, kamu harus hentiin dia. Bawa dia ke Zie. Harus dilakukan gini. Yunfen sudah menderita 5 tahun di luar. Sebagai ibunya aku merasa bersalah. Cuma cewek dia pengen. Kita cari cara buat kasih. Lagi pula kontrak dari Dihao. Kita tidak boleh melepaskannya. Ibu kenapa bawa aku ke sini? Nak, kakimu tidak apa-apakan. Ibu bantu kamu bangun hari ini, ibu punya kejutan besar untuk kamu. Pelan-pelan. Ibu sedang apa ini? Terhadap wanita yang tidak patuh seperti ini, kita tidak boleh selalu menuruti dia. Harus berikan dia pelajaran keras. Ibu ini melanggar hukum. Keluarga Wei kita punya kekuasaan dan pengaruh. Di belakang kita ada grup Dihao yang mendukung. Apakah kita harus takut pada seorang yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa? Kalau suatu hari dia hilang, tidak akan ada yang tahu. Ibu, kalau Xiao-Xiao tahu, dia akan menyalahkan aku. Kamu masih laki-laki atau tidak? Kamu pernah dengar tidak? Wanita pemberani takut pada laki-laki yang memaksa. Kita kunci dia saja. Kalau suatu hari dia hamil, dia pasti akan menyerah. Nanti kalau dia sudah masuk keluarga Wei kita, kamu bisa ganti rugi dia dengan baik. Kalau dia tahu kamu benar-benar baik padanya, pasti semuanya akan baik-baik saja. Ibu, tapi Kamu tapi apa lagi? Ini kuncinya. Kamu sendiri yang putuskan. Kalau dia kabur, kamu tidak akan bisa menemukannya lagi.
Wei Yunfen, kamu ini mau apa? Xiao tidak. Dengar dulu penjelasanku, bukan aku. Jangan cari-cari alasan, aku tidak menyangka kamu orang yang begitu hina dan tidak tahu malu. Lepaskan aku, jangan kira aku akan menyerah. Aku bilang padamu, sampai mati pun aku tidak akan bersamamu. Hina dan tidak tahu malu. Di hatiku kamu begitu buruknya ya. Kamu melakukan hal seperti ini, kamu masih mau orang lain memandangmu bagaimana? Dari dulu aku sudah merasa kamu egois, munafik, dan suka pamer, tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan melakukan hal seperti ini. Aku pasti akan melaporkanmu. Ternyata benar kata ibuku. Untuk menghadapi wanita sepertimu, tidak bisa hanya menurut saja. Kau pikir aku akan memberimu kesempatan untuk melaporkanku? Kalau kau sudah bilang begitu, maka aku akan membuktikannya. Lin Xiao. Lepaskan aku. Xiu Chen. Sudah, jangan menangis lagi. Dokter bilang lukanya tidak terlalu dalam. Beberapa hari lagi akan sembuh. Kali ini aku sudah menyuruh orang untuk membawa ibu dan anak Wei ke kantor polisi. Aku pasti akan membuat mereka membayar. Bagaimana kau bisa datang tepat waktu? Bodoh. Aku selalu mengikutimu. Setelah aku tahu kau diculik, aku terus mengemudi mengawasimu. Kau pasti menderita. Aku baik-baik saja, hanya saja membuatmu terluka. Luka kecil ini tidak apa-apa hanya ketika melihat surat perceraian. Ini benar-benar menyakitkan. Bagaimana kau akan menebusnya? Jangan banyak bicara. Xiao-xiao, kita tidak bercerai ya. Jangan tinggalkan Yunhai. Jangan tinggalkan aku. Aku. Xiu Chen. Ibu. Xiu Chen, bagaimana kabarmu? Tidak apa-apa. Kau pembawa sial, anak kami terluka. Karena kau keluarlah dari sini. Ibu, ini tidak ada hubungannya dengan Xiao-xiao. Keluarlah dari sini, Xiu Chen, kau baik-baik saja. Keluarlah, keluar. Tidak ada hal baik yang terjadi ketika anakku bersamamu. Aku peringatkan kau sekali lagi hari ini. Dia sudah punya tunangan kalau kau masih mengganggunya. Jangan salahkan aku jika tidak bersikap baik. Coba lihat dirimu di cermin. Kau pikir kau pantas dengan anakku? Sungguh tidak tahu malu. Suamimu tidak apa-apa. Tapi kamu perlu istirahat. Aku. Kamu sudah hamil 6 minggu dan tubuhmu agak lemah. Kalau tidak menjaga diri di awal kehamilan, mudah keguguran. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa dia masih di sini? Beginilah, aku akan memberimu obat penguat kandungan. Kamu minum tepat waktu lalu istirahat yang cukup. Tentang penguatan kandungan, tidak ada masalah. Ayo. Terima kasih, dokter. Apa ini hamil? Nenek Shen itu selalu ingin punya cucu. Kalau dia tahu Lin Xiao hamil, bukan hatinya akan luluh tidak. Aku harus menggugurkan anaknya. Halo? Benarkah harus mempertahankan anak ini atau haruskah menyerahkannya? Lin Xiao, kamu kemana saja? Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Apa ibuku mengatakan sesuatu padamu? Jangan pedulikan ucapannya, aku tidak akan meninggalkanmu.
Sudahlah, aku lelah. Aku pikir ibumu benar, kamu harus mencari seseorang yang sepadan untuk menjadi istrimu, hidup sesuai dengan kehidupanmu. Kamu bicara apa? Seperti ini jangan hubungi aku lagi. Halo Lin Xiao. Halo, Xiu Chen, kamu mau apa? Kamu mau apa? aku akan mencari Lin Xiao. Kamu gila. Ibu jangan halangi aku. Semuanya salahmu, kamu pasti memaksa Lin Xiao pergi. Kamu baru senang ya? Xiu Chen, kamu kembali. Kalian siapa? Kalian mau apa? Berhenti. Cepat pergi. Xiu Chen. Sudah sebulan ini kenapa belum bangun? Pasien mengalami cedera otak serius, apakah bisa bangun? Tergantung takdir. Lalu bagaimana ini baik? Keluarga Shen kami 3 generasi hanya punya 1 keturunan. Hanya dia satu-satunya anak. Kalau dia tidak bangun, keluarga Shen kami akan punah. Bibi Xiu Chen pasti ada jalannya. Dia pasti akan bangun. Dan aku akan terus menunggunya. Kalau ada apa-apa, aku juga rela sebagai menantu untuk merawatmu sampai akhir. Kamu memang anak yang baik. Xiu Chen, Nyonya, bagaimana kabarnya? setelah sebulan memantau, akhirnya pelaku terkunci. Sekarang orang yang melukai tuan muda sudah ditangkap. Menurut mereka, mereka diperintah oleh seorang wanita. Tapi mereka tidak mengenal wanita itu. Semua melalui perantara. Kita harus menemukan orang yang memerintahkan ini. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Ya, polisi sudah sedang menyelidiki. Dan menurut pengakuan pelaku, wanita itu menyewa orang untuk melukai dengan tujuan menghilangkan bayi di dalam perut nyonya muda. Dia hamil. Hei, kamu benar-benar sudah mempertimbangkan untuk meninggalkan Yunhai kalau kamu pergi. Bagaimana dengan tuan muda? Sudah sebulan keluarga Shen sama sekali tidak mengizinkan aku masuk ke kamar Xiu Chen. Aku bahkan belum bisa bertemu dengannya sekalipun. Nyonya Shen benar. Aku adalah pembawa sial. Dia terluka 2 kali karena aku. Mungkin lebih baik aku tidak di sisinya. Itu justru lebih baik. Kedepannya baik dia bangun atau tidak. Seharusnya tidak ada hubungan lagi denganku. Surat perceraian sudah aku tinggalkan di kantor. Tolong sampaikan kepada Nyonya Shen. Ini yang dia inginkan. Kamu sudah mempertimbangkannya. Benar-benar ingin menggugurkan bayi ini. Sudah mempertimbangkan dengan matang. Aku adalah orang yang tidak punya tempat tinggal tetap. Aku tidak yakin bisa merawatnya dengan baik. Karena aku tidak bisa memberinya keluarga yang stabil. Kenapa harus membawanya ke dunia ini? Itu tidak adil baginya. Baiklah, ikutlah denganku. Tunggu. Lin Xiao, jangan gugurkan bayi itu. Nyonya Shen, kenapa Anda datang? Apakah bayi ini milik Xiu Chen? Ini cucuku, kamu tidak boleh menggugurkannya. Aku juga tidak mengizinkanmu menggugurkannya. Nyonya Shen, jangan menyusahkanku. Aku yatim piatu, aku tahu apa artinya. Seorang anak yang lahir di keluarga yang tidak utuh. Aku juga tidak bisa menjadi ibu tunggal yang baik. Jadi aku tidak ingin membawanya ke dunia ini untuk menderita. Aku tidak bisa melahirkannya. Jika Xiu Chen tidak bangun, dia adalah satu-satunya harapan keluarga Shen. Tolong jangan gugurkan dia. Jika kamu tidak bisa membesarkannya, keluarga Shen bisa. Jika kamu tidak yakin, kamu juga bisa datang ke keluarga Shen. Ini untukmu. Aku tidak ingin kamu bercerai dengan Xiu Chen. Kedepannya kemakmuran keluarga Shen akan ada bagianmu juga, Lin Xiao. Tolong jangan gugurkan anak ini ya. Nyonya Shen, kemakmuran keluarga Shen bukanlah sesuatu yang kuinginkan. Lalu Xiu Chen, dia karena kamu menjadi seperti ini, sekarang kamu tidak bisa memberinya anak. Lin Xiao, aku mohon padamu. Tolong jangan gugurkan anak ini.
Nyonya Shen, jangan begini, cepat bangun. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan bangun. Baik, aku setuju. Aku bisa meninggalkan anak ini untuk Xiu Chen. Tapi aku tidak berencana masuk ke keluarga Shen. Perjanjian ini kamu ambil kembali. Xiu Chen, kapan kamu akan bangun? Aku sudah memutuskan untuk melahirkan anakmu. Meskipun aku sudah setuju dengan Nyonya Shen, setelah anak ini lahir akan tinggal di keluarga Shen. Tapi aku masih sangat khawatir tentang pertumbuhan anak ini. Tidak hanya membutuhkan uang, tapi juga pendampingan dan kasih sayang orang tua. Kamu terus tidak bangun. Meskipun dia tinggal di keluarga Shen, tidak ada perlindungan ayah. Di jalan pertumbuhannya nanti, pasti akan menghadapi banyak kesulitan dan penyesalan. Xiu Chen, kamu raba, ini anak kita. Kamu harus bangun untuknya. Kamu juga cepat bangun ya. Xiu Chen. Xiu Chen, kamu sudah bangun, dokter. Cepat panggil orang Xiu Chen. Xiu Chen sudah bangun. Dokter, Pasien sudah ada reaksi, karena terlalu lama koma. Sekarang masih agak bingung tapi segera akan sadar. benarkah? Bagus sekali. Lin Xiao benar-benar harus berterima kasih padamu. Kamu datang langsung membangunkan Xiu Chen kami. Lin Xiao, Aku di sini. aku baru bermimpi mendengar kamu bilang. Kita punya anak. Ya, kita punya anak. Kamu akan jadi ayah. Bagus sekali. Tuan muda, kamu sudah bangun, bagus sekali. Nyonya, ada kabar dari kantor polisi. Katanya sudah ketemu. Orang di balik serangan pada Tuan muda. Siapa orangnya? Nona Ye Jing. Kok bisa dia? Permisi, apakah ini Nona Ye Jing Anda terlibat kasus penganiayaan sengaja? Silakan ikut kami untuk penyelidikan. Selamat Tuan Shen keluar dari rumah sakit. Dengar-dengar yang melukai Anda bukan orang lain, tapi putri keluarga Ye. Bisa dijelaskan bagaimana ini bisa terjadi? Apakah putri keluarga Ye sudah ditahan? Dengar-dengar grup Dihao berencana mencaplok grup Wei dan Ye dari 11 ya, dan sedang mengajukan tuntutan. If you dan anak keluarga Wei, benarkah ini? Terima kasih semuanya grup Dihao. Memang ada rencana untuk mencaplok grup Wei dan Ye dari 11 ya. Mengenai tuntutan pada ibu dan anak keluarga Wei, saya tidak ingin banyak bicara. Nanti akan diumumkan di situs resmi. Mengenai putri grup Ye, Nona Ye Jing. Dia bukan tunangan saya karena saya sudah lama menikah. Kamu sudah menikah. Bisa ceritakan siapa istri Anda? Ini istri saya. Ini apa? Permisi Nyonya Shen, apa latar belakang Anda? Istri saya tidak punya latar belakang apa-apa. Dia hanya orang biasa. Di sini saya juga ingin mengumumkan. Satu hal, saya berencana melepaskan hak waris grup Shen. Keluar dari grup Dihao. Mulai sekarang aku akan hidup bahagia bersama istriku. Benarkah? Seriusan? Tolong mulai sekarang jangan ganggu kami lagi. Tuan Shen. Kenapa tadi kamu bicara begitu ke wartawan? Karena aku tahu kamu tidak pernah mau menikah ke keluarga Shen. Kalau kamu tidak mau masuk, maka aku yang harus keluar. Tapi bagaimana bisa kamu melepaskan hak waris keluarga Shen? Itu aset bernilai triliunan. Bodoh, aset itu bagiku hanya angka dingin saja. Selama ini di bawah kendali keluarga. Dan tekanan ibuku, aku sebenarnya tidak bahagia. Hari-hari yang tampak sederhana bersamamu justru membuatku sangat bahagia. Sayang, kita akhirnya pulang.
Sayang, aku pulang. Lihat apa yang kubelikan untukmu. Kenapa kamu setiap hari makan enak terus, boros uang? Sekarang kamu cuma kerja sebagai kurir, susah cari uang. Kamu mau melahirkan makan enak kenapa? Sudah kamu? Pelan-pelan. Kamu cukup duduk dan istirahat. Sisanya biar aku urus, aku masak dulu. Kamu kerja seharian pasti lelah, biar aku saja. Tidak, aku lelah tidak apa-apa. Kamu dan anakku tidak boleh lelah. Lagi pula setengah tahun ini aku belajar banyak masakan. Kemampuan masakku meningkat. Benarkah? Aku harus coba. Tunggu saja. Nyonya, kata dokter kandungan. Nyonya muda mengandung anak kembar. Benarkah? Ia mendekati hari persalinan kedua anak sehat. Dan keduanya laki-laki. Bagus sekali. Keluarga Shen akan punya 2 tuan muda lagi. Tuan muda keluarga Shen tidak mungkin lahir di luar. Ayo kita harus jemput tuan muda kita. Bawa nyonya muda pulang. Sayang, ayo makan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Wah, kelihatannya enak. Sayang, kamu semakin hebat. Ini khusus untukmu, kamu harus makan lebih banyak. Tahu nggak, cepat duduk, cepat duduk. Pelan-pelan, pelan-pelan. Aku ingat kamu suka banget sama ini. Ayo aku suapin ya. Enak nggak? Wah, sekarang masakanmu bisa langsung jadi koki terkenal. Beneran, aku coba satu. Kamu coba. Kamu suapin aku. Ya kan? Cepat makan, cepat makan. Siapa ya yang datang? Aku buka pintu. Datang. Mama, ngapain kamu kesini? Kamu sudah keluar setengah tahun kan, kenapa? Benar-benar nggak mau pulang? Tuan muda. Mama, aku di sini baik-baik aja. Aku pulang buat apa? Bisnis besar keluarga Shen kamu serahkan semuanya ke aku. Ya tuan muda. Selama kamu nggak ada, banyak urusan perusahaan yang terbengkalai, banyak yang menumpuk. Sudah saatnya kamu kembali mengurus. Pelan-pelan, Mama. Kamu lihat sendiri, Xiao-Xiao sekarang hampir melahirkan. Aku harus di rumah menemani dia, aku nggak ada waktu. Kenapa keluarga Shen kan banyak orang? Masa nggak bisa merawat istri kamu? Lin Xiao, dulu Mama salah. Kamu maafkan Mama ya sama Xiu Chen. Ayo pulang. Ini. Mama janji mulai sekarang nggak akan membatasi kalian mau ngapain ya ngapain. Mau hidup bagaimana? Kamu setuju ya sama Mama? Lin Xiao. Asal kamu mau masuk ke keluarga Shen, Mama mau ngapain aja. Ya kan Lin Xiao? Kamu lihat perutmu sudah besar. Di luar juga nggak nyaman kan? Sudah, Mama, begini aja. Kamu biarkan aku bicara dulu sama Xiao-Xiao ya. Kamu duduk dulu. Lin Xiao. Bicara baik-baik ya. Mama sudah bilang begitu, kamu gimana pikiranmu? Kamu mau pulang. Aku ikutin kemauanmu. Kalau kamu pulang, kamu bakal jadi nyonya kaya raya. Tinggal kamu mau nggak jadi nyonya kaya raya itu? Sebenarnya di hatiku, aku cuma ingin selalu bersamamu. Dan terus bersama kamu.